wajburni amin. Wa yusannu lil munfaridi wa imamin mahsurina radu bit takwili ayazidu ala dzalika. Segenap Bapak, segenap para saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pada bacaan yang lalu masih terkait tentang rukun sholat yang ke-11, yaitu duduk antara dua sujud. Di sini pengarang kitab kembali memberikan redaksinya dengan kata-kata dan disunnahkan bagi orang yang sholatnya sendiri atau bagi imam yang mahsurin, artinya makmumnya terbatas, mereka redo kalau imamnya lebih lama sholatnya. Sholat munfarid itu dia punya hak sendiri untuk memperpanjang bacaan-bacaannya, boleh. Atau imam yang memang makmumnya mahsurin rodu bit tatwil. Jadi seorang imam yang memang makmumnya itu terbatas, artinya nggak ada orang-orang lain, emang orang situ semuanya, jamaah ya murni dari situ semuanya. Itu namanya imam yang makmumnya mahsurin, sehingga ya makmum itu redho kalau lebih diperpanjang sholatnya, lebih lama, bacaan-bacaannya lebih lama. Nah itu juga boleh, disunnahkan. Apa yang disunahkannya? Ayazidu ala dzalika, mereka baik munfarid maupun imam yang mahsurin radu bit tatwil boleh menambahkan ala dzalika atas, yaitu bacaan yang sudah dijelaskan pada bacaan di atas. Selain rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah itu boleh ditambahin tuh Bapak Saudara. Kalau orang yang sholatnya munfarid atau imam yang makmumnya mahsurin, mereka ridho kalau lebih dipanjangkan. Tambahannya apa? Ini Rabbi habli qalban naqiya. Rabbi, wahai Tuhanku, habli, berikanlah kepada aku qalban taqiya, hati yang bertakwa, naqiyan minasyirki, yang bersih suci dari kesyirikan, bariya, yang selalu melakukan kebaikan, la kafiron wala syakiya, bukan menjadi hamba yang kupur. Ya, apakah itu kupur maknanya lawan daripada syirik, ataukah ya itu kupur maksudnya kupur nikmat. Ya, jadi kafir di sini bisa kupur lawan daripada ya orang yang muslim, yang beriman, atau kupur nikmat. Jangan ya dijadikan kita sebagai hamba Allah yang kupur dan juga yang syakiyah, yang celaka. Intaha, selesai apa yang dikemukakan oleh Imam Suwaifi di dalam kitab Tuhfatul Habib. Nah, jadi begitu tuh Bapak Saudara. Jadi kalau kita sholat sendiri masih boleh tuh ditambahin Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu doa Rabbi habli qalban ya taqiya naqiya minasyirki bariya la kafira wala syakiya. Atau imam boleh juga, tapi dengan syarat makmumnya yang mahsurin, yang terbatas, yang memang mereka ridho kalau ya imam nambahin ya bacaan-bacaannya. Tapi kalau umum tuh Bapak, seandainya makmumnya ya bukan hanya terbatas ya jamaah sini, tapi ada orang-orang lain musafir pada mampir di sini, ya yang kita nggak tahu nanti kebutuhannya banyak. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh kita nambah-nambahin. Ya, baca tasbih cukup 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Udah cukup. Sebab makmum ya itu umum, dari mana-mana datang. Ya, tapi kalau
makmumnya yang mahsyurin, yang terbatas, rodo bitatwil, dan kita tahu kalau dipanjangin dia pada redo, kagak ada yang dumel gitu. Ya, nah ini boleh, nggak apa-apa. Jadi imam boleh diperpanjang. Apalagi yang ruknun tawil boleh. Tapi kalau yang ruknun qasir cuma ada batas-batas tertentu. Seperti duduk antara dua sujud itu, ya termasuk ruknun qasir. Karena ruknun qasir maka enggak boleh lebih lama daripada tasyahud yang paling singkat. Nah begitu. Tapi kalau nambahin doa yang tadi boleh tuh, Rabbi habli qalban ya taqiya naqiya minasyirki bariya la kafira wala syakya, itu boleh. Ya, tapi nambahin lagi udah enggak boleh. Sebab duduk antara dua sujud itu termasuk ruknun qasir. Ya, rukun yang pendek. Tapi kalau seperti ya kita sujud boleh, mau 11 kali juga boleh. Tapi dengan syarat kita sholatnya munfarid. Ya, sholatnya munfarid sendiri. Atau kita sholatnya jadi imam, tapi makmumnya yang mahsyurin rodu bitatwil. Tuh. Ya, jadi kalau seandainya makmum-makmumnya pada rendo gitu, ya imam lebih lama wiridannya boleh-boleh saja. Tapi kalau mereka enggak redo, enggak boleh. Ya, ada yang ya imamnya lebih lama tapi makmumnya nggerutu, lama banget. Gitu. Nah, kalau begini jangan nih. Ya, jadi kalau dibilang lama banget, ya nggak seperti di sono. Kalau di sono sembahyang enak cepet, sini lama banget. Nah, itu tuh namanya ada yang gerutu, nggak boleh. Gitu. Tapi kalau udah sepakat nggak apa-apa, saya redo kok. Ya, nih jamaah turu-turu ini semuanya redo semuanya. Itu namanya mahsyurin rodu bitatwil. Boleh, tidak apa-apa. Imam baca tasbih 11 kali, boleh nggak? Boleh. Lebih dari 11 kali boleh nggak? Boleh. Kalau makmumnya mahsyurin rodu bitatwil. Ya, nih kita kasih dulu dah. Ya, semacam angket. Ya, kasih satu-satu. Semuanya redo. Boleh dah panjangin. Tapi kalau gua kagak redo, kagak boleh. Nah, begitu. Ya, inilah begitu bijaksananya agama Islam. Ya, jadi ketika kita sholat berjamaah, maka kita enggak boleh ya ngikutin apa keinginan kita sebagai imam. Tetapi seorang imam harus bijaksana. Kata Nabi, di belakang itu macam-macam. Ada yang muda, ada yang tua. Yang tua mungkin ketika berdiri enggak kuat lama. Yang muda ketika berdiri kuat lama, tapi urusannya banyak banget. Nah begitu. Daripada yang gerutu, aduh sholatnya lama banget. Ya, gua urusan ini jadi pada ketinggalan semuanya. Nah besok dia kagak datang lagi dah. Nah begitu. Jadi inilah begitu bijaksananya tinjauan Islam di dalam masalah sholat berjamaah. Begitu. Ya, jadi ada istilahnya ya imam yang makmumnya mahsyurin rodu bitatwil. Walau tawalal julusa baina sajdataini anid du'ai al-waridi fihi. Kalau seandainya ada orang memperpanjang duduk antara dua sujud dengan doa-doa yang warid, ya biqadri aqali tasyahudi, dengan seukuran yaitu minimal tasyahud diperpanjang sehingga lebih lama kebanding daripada ukuran tasyahud yang paling minimal, batalatis sholatu, maka sholatnya batal. Tuh sebab yang tadi saya bilang, duduk antara dua sujud itu adalah ruknun qasir. Sehingga kalau dia lebih lama kebanding daripada tasawuf yang minimal, batal sholatnya. Kama lau tawalal i'tidala, sebagaimana apabila ada seorang memperpanjang i'tidal ziyadatan anid doa il waridi fihi, sebagai tambahan daripada doa yang warid padanya, biqadril fatihati, yang nanti melebihi seukuran Fatihah. Nah itu juga sama batal. Ada orang i'tidal. Nah kemudian
dalam i'tidalnya itu dibaca lagi zikir-zikir yang lain sampai-sampai ya lebih lama kebanding daripada dia baca Fatihah. Nah itu batal, sholatnya nggak boleh. Kenapa? Karena i'tidal juga termasuk ruknun qasir. Illa, kecuali, ini ada kecualinya, fi mahallin, di satu tempat, talaba fihi tatwila, yang memang di situ dianjurkan untuk diperpanjang, disuruh lamain. Mana contohnya? Ka'atidal di rakaatil akhirati, seperti i'tidal di rakaat yang terakhir, min sa'ir sholawati, dari semua sholat-sholat, li talabi tatwilihi, untuk ya diminta memperpanjangnya, bil jumlati, dalam secara garis besar, bil kunuti, karena di situ dianjurkan untuk baca kunut. Tuh, karena kunut adanya di i'tidal rakaat yang terakhir. Semua sholat nggak apa-apa. Kalau kita misalnya kunut nazilah, kan bukan hanya di sholat subuh saja. Ya, sholat zuhur ada, sholat asar ada, sholat maghrib ada, sholat isya ada. Kapan kunut itu tempatnya? Yaitu di ya waktu i'tidal rakaat yang terakhir. Kalau kita biasanya kan kunut yang biasa sholat subuh, nah itu di i'tidal yang terakhir, ya itu boleh lebih lama, lebih panjang, bahkan bisa melebihi baca Fatihah, nggak apa-apa. Itu memang ada alasan. Tapi selain di rakaat yang terakhir, i'tidal nggak boleh lebih lama kebanding daripada kita membaca suratul Fatihah. Kenapa? Karena ya i'tidal itu termasuk ruknun qasir. Jadi ada dua nih Bapak Saudara di dalam sholat, yang ruknunnya ruknun qasir, yang lainnya tawil. Ya, yang pertama yaitu i'tidal, yang kedua yaitu duduk antara dua sujud. Nah beda kalau i'tidal di rakaat yang terakhir, yang memang itu tempat kita disuruh baca doa seperti kunut. Nah itu boleh. Atau yang kedua contohnya apa? Wa qasalati tasbihi, kasolati tasbih, seperti salat tasbih. Salat tasbih kan memang ya diperpanjang zikirnya, disuruh baca apa? Baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya berapa kali? 10 kali. Kecuali pada saat berdiri, nanti di situ ada berapa kali? Ada 25. Boleh, ada yang 15 boleh. Ya, ada yang baca 25 boleh. Berarti nanti duduk istirahat nggak baca lagi. Ya, kalau di duduk istirahat pakai ada 10, berarti berdirinya ya berapa? 15. Pokoknya jumlahnya setiap rakaat ketika sholat tasbih ada berapa tasbih yang kita baca? 75. Sholat tasbih berapa rakaat? 4 rakaat. Berarti 75 kali 4 berapa? 300 tasbih. Ya, jadi ada 300 tasbih. Para ulama menjelaskan kalau kita sholat tasbih di siang hari langsung aja 4 rakaat. Tapi kalau di malam hari ya itu dua bikinnya, 2 salam 2 salam. Nah seperti itu. Karena berdasarkan hadis Nabi, sholatul laili masna masna, sholat yang dikerjakan pada malam hari kata Rasulullah 2. Nah begitu. Jadi kalau kita mau sholat tasbih di malam hari, ya itu 2 rakaat salam, nanti tinggal tambahin lagi 2 rakaat salam. Ya, jadi 2 lebih bagus. Sama juga kita sholat tarawih, ya berapa rakaat? 2 rakaat, bukan 20. Usolli sunat tarawih isrina rakaatan. Ada yang begitu? Ya nggak ada. Saya sholat tarawih 2 rakaat, nanti tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Ya seperti itu. Kalau langsung aja saya sholat sunnah tarawih 20 rakaat, bagaimana itu? Ya, jadi kita sholat tasbih juga begitu. Ya silahkan bawa 2, ya salam tambah lagi nanti 2. Sama seperti kita sholat witir, kalau mau 11 rakaat 2,
2, 2. Nanti terakhir baru 1. Jangan 4 tambah 4 tambah 3, jangan. Model apa ini di bawah? Ya, 4 tambah 4 tambah 3, 11. Nah, begitu. Ya, jadi witir itu boleh 11, boleh 9, boleh 7, boleh 5, boleh 3, boleh 1. Adnal kamal salasu rakaatin, 3 rakaat. Nah, begitu ya Bapak Saudara. Ya, jadi di sini ya kalau pada saat sholat tasbih boleh tuh rukun yang qasir jadi lebih lama karena memang ada perintah. Ya, ketika kita duduk antara 2 sujud, di samping baca Rabbighfirli kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, kan lama juga. Ya, lama juga itu. Nah, itu enggak apa-apa. Ya, silahkan, dibolehkan. Karena memang ada aturan lainnya sholat tasbih seperti itu. Qala Suwaibi, berkata Imam As-Suwaibi, qauluhu fil jumlati, bermula perkara di dalam garis besarnya, ai fi ghairi hadhihi surati, yaitu pada selain bentuk ini. Qalahur Rahmani, berkata yang demikian itu adalah Imam Ar-Rahmani. Intaha, selesai apa yang dikemukakan oleh Imam As-Suwaibi. Wa innama batalatis sholatu bitakwilihima, dan sesungguhnya sholatnya itu menjadi batal dengan sebab diperpanjang 2 rukun yang pendek tadi, yaitu i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Jadi begini Bapak Saudara, jadi orang kalau sholat saat i'tidal diperpanjang atau pada saat duduk antara 2 sujud diperpanjang, itu menjadi batal sholat orang tersebut. Nah, ini yang dimaksud ya batalat ya as-sholah, batal itu sholatnya. Alasannya apa? Li'annahuma ruknani qasirani, karena keduanya yang dimaksud yaitu i'tidal dan duduk antara 2 sujud, dua-duanya adalah rukun yang pendek. Fala yutawalani, maka tidak boleh diperpanjang. Walau nama qa'idan mutamakkinan fis sholati lam yadurra in qasura. Sekarang ada ya permasalahan. Kalau ada orang lagi sholat, pada saat duduk antara 2 sujud tidurnya qaidan mutamakinan, lagi duduk tuh sampai tidur, ngantuk banget nih orang emang. Ya, pada saat duduk antara 2 sujud dia tidur, yang tidurnya tidak membatalkan karena qaidan mutamakinan. Jadi posisi duduknya itu tidak membatalkan, itu namanya qaidan mutamakinan fi shalah. Itu bagaimana dia tidur? Lam yadur, enggak apa-apa. Tetapi ada syaratnya, in qasura, jika tidurnya itu enggak lama, yaitu sebatas baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kalau lebih dari itu ya sampai orang baca tasyahud tidur, nah itu batal. Walaupun tidurnya tidak membatalkan, tapi karena terlalu lama dalam duduk antara 2 sujud, karena dia tidur, dipules banget dia tidur, nah itu batal. Sama juga ketika dia i'tidal, dalam i'tidalnya dia tidur, yang mestinya itu waktu berdiri saat i'tidal nggak boleh terlalu lama, tapi karena dia tidur jadi lama, ya otomatis tidurnya tidak menyebabkan batal, cuma terlalu lamanya. Ya, yang mestinya ruknun qasir, sebab tidur jadi ruknun tawil, batal juga. Begitu. Ya, ini yang dimaksud in qasura. Kalau itu tidak lama, maka tidurnya tidak apa-apa. Wa kadza, dan begitu juga in tala, jika seandainya dia memperpanjang fi ruknin tawilin, dalam rukun yang tawil, ya enggak apa-apa juga. Ada orang sujud, ini lama banget orang sujud, ternyata ditidur. Ya, itu kalau sujud kan termasuk rukun tawil Bapak, sudahlah. Nah sekarang ketika dia tidur nggak nyadarkan diri,
ya mungkin bisa 15 menit sampai 10 menit, ya itu nggak apa-apa. Pas mau dibangun Allahu Akbar, dia baru sadar saya tidur tadi, ya, itu bisa 5 menit 10 menit, itu tidak batal. Cuma jangan jadi imam. Ya kalau jadi imam repot juga, orang pada nunggu nih imam ngapain lama benar, ternyata dia tidur. Kan orang bisa aja terjadi karena terlalu ngantuk. Ya orang lagi terlalu ngantuk diri aja bisa tidur, bisa merem. Nah kalau sholat munfarid bagaimana hukumnya? Tidak membatalkan selama kalau dia duduknya namanya mutamakkin. Ya begitu. Dan selama dia tidak menyalahi aturan mainnya. Aturan mainnya bagaimana? Ruknun tawil lama nggak apa-apa, tapi kalau itu ruknun qasir dia udah lama ya bisa melebihi daripada ruknun tawil, nah itu kagak boleh, bikin batal. Jadi memperpanjang rukun qasir menjadi panjang itu yang batal. Ya karena orang tidur ya kan kadang-kadang dia nggak tahu, dia nggak sadar. Tapi ketika sujud itu nggak masalah. Lama pun nggak apa-apa, tapi ketika duduk antara dua sujud dia tertidur sampai lama, ya batal. Karena lamanya itu memperpanjang ya rukun yang pendek namanya. Fa in tola, kalau seandainya ada seseorang memperpanjang fi ruknin qasirin pada rukun yang pendek, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Li'anna muqaddimatin naumi taqa'u bil ikhtiyari, karena muqaddimahnya tidur ya, jadi pendahuluannya tidur itu terjadi dengan ikhtiar. Panazala, maka menempatkan ya tidur yang dikategorikan sebagai itu bentuk ikhtiar, manzilatal amili, itu posisinya sama seperti orang yang sengaja. Berarti kita sengaja memperpanjang ya rukun tawil menjadi rukun qasir menjadi rukun tawil, batal. Itu jadi ketika ada orang sengaja memperpanjang rukun qasir ya otomatis batal. Itu begitu. Karena tidur itu taqa'u bil ikhtiar. Yaitu terjadi dengan ikhtiar, kemauan dia sendiri, sadar dia. Nah makanya dia diposisikan seperti sengaja, batal jadinya. Asaniya asyara at-tumakninatu bihi, yang ke-12 tumakninah pada saat duduk antara dua sujud. Fihi ail julusi bainas sajdataini, hi-nya maksudnya duduk antara dua sujud. Faidatun ay hazihi faidatun, ini satu faidah. I'lam, ketahuilah, annal i'dadal murakkabata, sesungguhnya a'dad ya, a'dad itu dari adadun. Annal a'dadal murakkabata, sesungguhnya bilangan-bilangan yang tersusun. Istilah kalau dalam ilmu nahwu ada yang bilang tarkib ta'dadi, ada yang dibilang al-a'dad al-murakkabah, boleh aja. Ya tarkib ta'dadi itu misalnya dari 11, 12, 13, 14, 15, kan itu tarkib ta'dadi. Ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, samaniyata asyara, sama tis'ata asyara. Itu bilangannya namanya tarkib ta'dadi karena tersusun ada dua kalimat atau dua kata ya. Nah kalau ada a'dad murakkabah atau tarkib ta'dadi itu bagaimana hukumnya? Kullaha, semuanya mabniyatun, dimabnikan. Ahada asyara, salasata asyara, enggak boleh salah satu, enggak boleh asyaru ya, jadi semuanya mabni alal patah ya, walaupun ada huruf pi sama niata asyara, nggak boleh pi sama niati asyara. Nah itu namanya tarkib ta'dadi. Ini urusan orang nahu ini ya, jadi ulama-ulama nahu yang sedang membahas. Jadi kita nggak boleh ya, misalnya ada lafaz pi sama niati asyara, itu nggak boleh, bacanya pi sama niata
asyara. Jadi itu mabni, dimabnikan alal fathi, atas fathah. Nah itu hukumnya al-a'dad al-murakkabah. Ya, jadi mabniyatun ya sodaruha wa ajuha, baik awal maupun ujungnya. Nah itu yang misalnya ahada ya sama asarotnya, itu sodar dan ajuznya. Waktu benar dan dimabnikan alal fathi, atas fathah. Mabninya mabni fathah. Tahu contohnya ahada asyara. Itu contohnya ahada asyara. Ahadanya mabni alal fathah, itu dalnya, asyara roknya. Jadi nggak boleh ahadu, nggak boleh asyaru, nggak boleh ahadi, nggak boleh asyari. Tapi selamanya ahada asyara. Kapan saja, di mana saja, maka dal dan ro itu mabni atas fathah. Jadi bi fathil juz'aini, artinya difathahkan dua ya juznya. Ilasnai asyara wasnatai asyarata, kecuali dua, lafaz isnai asyara sama lafaz isnatai asyarata. Itu kalau isna asyara sama isnata asyarata fayu'rabu sadruh, maka dimu'rabkan yang awalnya. Tuh isnanya mu'rab, ya isnatanya mufrad, ya mu'rab. Nah itu jadi dimu'rabkan. Jadi ya bisa isna, bisa isnai, ya bisa isnata pakai alif, bisa isnatai pakai ya. Jadi ropaknya dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Begitu. Itu namanya mu'rab, ada perubahan. Nah itu kal musanna, sama seperti isim tasniyah. Wa amma ajuhuma, adapun ajuznya ujungnya payubna alal fathi, maka dimabnakan atas fathah. Tapi asyarotanya sama asyarot tetap mabni atas fathah. Isnai asyarot, roknya tetap dibaca fathah. Isnatai asyarota, taknya tetap dibaca fathah. Nah itu yang dimaksud yubna alal fathi. Qala Abdullah al-Faqihi, berkata Imam Abdullah al-Faqihi fi syarhi mulhatil i'rab, di dalam syarah itu namanya mulhatil i'rab. Ada tuh kitab nahwu namanya mulhatil i'rab. Ya, itu yang dibilang ya wal harfu ma laisat lahu alamah pakis ala qauli takun alama, itu adanya di mulhatil i'rab itu. Ya, enak itu syair-syairnya. Dulu saya masih kecil tuh ya ngaji tuh sama orang tua saya tuh, termasuk tuh mulhatul i'rab. Ya baca-baca kitab-kitab yang begitu. Ya di samping Amriti, Alfiyah. Nah, ini mulhatul i'rab juga dibaca. Wa illa samaniya asyarata, dan kecuali lafaz samaniya asyarata falaka fathul ya, maka bagi kamu boleh fathahkan ya. Samaniya boleh dipatahkan, wa iskanuha boleh juga disukunkan, samani asyarata. Tuh, jadi boleh bacanya samania asyarata, boleh samani asyarata. Wa yakillu hazfuha, dan sedikit membuangnya iya ma'a baqa'i kasrin nun, bersama tetap dikasrokan nunnya. Ketika samani ya itu nunnya dibaca kasroh, iya-nya dibuang, itu sedikit. Ya, jadi kalau samania ada, samani ada, tapi kalau samani iya-nya dibuang serta nunnya dibaca kasroh, itu termasuk qal, sedikit. Ya, ini yang dimaksud ma'abaqai kasrin nuni wa fathi, dan fathahnya. Intaha, selesai apa yang dikemukakan oleh Imam Abdullah al-Faqihi di dalam kitabnya Syarah Mulhatil I'rab. Wa yu'rabul juz'ul awwalu, dan diketahui juz yang pertama min jami'il a'dadil murakkabati, dari semua a'dad yang tersusun, ya bi'al, dengan al, idza urida, apabila diinginkan ta'rifuhu, dibuat makrifahnya, khususon apalagi istimewanya, idza kana mubtadaan, apabila dia jadi mubtada. Jadi kalau dia ya jadi mubtada, maka dia mesti isim ma'rifah. Nah kalau isim ma'rifah berarti harus ditaruhin alif lam.
Kama fi hadzal matni, sebagaimana di dalam matan ini, kama qala Abul Qasim Al-Hariri, sebagaimana berkata Imam Abul Qasim Al-Hariri fi syarhi Mulhatil I'rabi, di dalam syarah Mulhatil I'rab aidon juga. Jadi syarah Mulhatil I'rab itu karangannya siapa? Imam Abul Qasim Al-Hariri. Waktu tahul ya'u, dan dipatahkan ya-nya min samania asyara, dari lapas samania asyara, ya-nya dibaca fathah. Wa qad sakanaha, terkadang disukunkannya itu ya ba'duhum oleh sebagian mereka para ulama nahwu. Wa iza arabta hadzal nau'a minal adadi, apabila ya kamu mau memakrifakan yang model macam ini dari adad, ada khaltal alif wal lam alal awali, maka kamu masukkan alif lam di pertama. Fakulta, maka engkau katakan ra'aitul ahada asyara rajulan. Ra'aitu tu fi'il fa'il, ya, kemudian al ahada itu jadi maf'ul bih yang bentuknya isim ma'rifah. Nah, makanya dipakai alif lam, al ahada. Nah, asyara itu sama dah tarkib ta'dadi. Jadi al ahada mabni alal fathi, asyara juga mabni alal fathi. Rajulan itu jadi tamyiz. Ya, jadi ra'aitu, melihat siapa saya, al ahada asyara 11. Apanya? Ya, rajulan, orang laki-laki. Ya, jadi rajulan tuh jadi tamyiz. Ya, kalau di Jawa tuh artinya begitu. Apa nih? Ya, rajulan apa nih? Ra'aitu, ya, ngelihat sopo isun al ahada asar ing, ya, 11. Apa nih? Rajulan, yaitu wong laki-laki. Nah, itu begitu. Ya, jadi ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, ada tamyiz. Nah, ini isim ma'rifahnya ditaruhkan alif lam. Intaha, selesai apa yang dikemukakan oleh Imam Abul Qasim Al-Hariri fi syarhi Mulhatil I'rab. Wa innama buniyas sadru, dan hanya saja dimabnikan awalnya li anau kajuzil kalimati, karena dia itu seperti satu juz kalimat. Ya, jadi itu udah seperti satu, makanya dimabnikan. Alama qalahur ridha, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ar-Ridha. Wa buniyal azu, kemudian dimamnikan yang ujungnya. Kenapa? Litadamuni, karena meliputinya makna harfil atfi, yaitu makna huruf ataf. Wa huwal wawu, yaitu wawu. Qalahul Asmuni, berkata Imam Al-Asmuni. Nah, nanti baru as-salisa asyara at-tasyahudul akhiru. Inilah yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnait 'ala nafsik, walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahulu bihal umur, wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa
ahsana ilaina walil hadirina walikafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak hadirin yang sekalian yang mulia